terjadi di banyak wilayah yang dilakukan. Ya, dapat informasi bahwa itu terjadi di banyak wilayah yang dilakukan ya sebagai respon ya bahwa seorang presiden itu sumpah setianya adalah menjalankan konstitusi dan undang-undang dengan seluruh-seluruhnya. Ketika prinsip-prinsip itu dilanggar dan tidak memberikan keteladanan, maka muncul ya berbagai respon. Sungguh mengerikan tekad 96 juta rakyat Indonesia yang mendukung atau memilih Presiden Joko Widodo. Ya, PDIP bersih-bersih foto Presiden. 96 juta rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke akan bersih-bersih partai PDIP dari muka bumi. Aduh, ngeri sekali. Warga PDIP yang sakit hati kepada Presiden Jokowi dan berakhir dengan menurunkan di beberapa kantor di DPD dan DPW PDIP membuat warga pendukung Jokowi kecewa. 1, 2, 3. Tahukah kalian bahwa Partai PDI Perjuangan saking sakit hatinya terhadap Presiden Joko Widodo yang sudah tidak lagi berpihak ke PDI Perjuangan, sampai Rakernas PDI Perjuangan waktu lalu foto Presiden Joko Widodo itu diturunkan. Kenapa masalahnya, Bang? Dengan dalih bahwa foto Presiden Joko Widodo itu jatuh pada saat pemasangan spanduk. Alasannya Presiden Ma'ruf Amin kok nggak jatuh gitu loh. Oh iya betul. Wong sakit hati boleh, tapi jangan terlalu lama. Nanti gila dengan sendirinya. Lagi pula, kalau foto Presiden Joko Widodo andai kata jatuh benaran, itu kan tinggal diganti kacanya. Berapa lama sih? Betul. Kayak tukang kaca untuk ganti kacanya kemudian dipasang lagi. Paling lama saya setengah jam. Kelar. Emang dasar sakit hati aja. Ya sudahlah. Dasarnya udah sakit hati. Ya kalah saja. Terima nasib. Oke. Bagaimana menurut pendapat kalian? Itulah pendapat warga masyarakat yang tidak percaya dengan alasan DPD PDIP di Sumatera Utara yang mengatakan bahwa foto Presiden Jokowi jatuh dan pecah pada saat pemasangan spanduk di kantornya. Namun demikian, kenapa hanya foto Pak Jokowi yang rusak ataupun jatuh? Kenapa Ma'ruf Amin tidak? Ini sungguh alasan yang tidak masuk di akal. Foto aja. Itu respon Pak Jokowi untuk kader-kader PDI di Sumut. Betul. Wah, respon Pak Jokowi Santai kan? Santai sekali. Karena Pak Jokowi tahu di belakang beliau 78% orang Indonesia masih menyayangi Pak Jokowi. Entah itu kamu mau pasang fotonya kayak enggak kayak, tapi ya nggak elok lah. Lambang negara ngapain dilepas, malah menghancurkan. Coba ya nanti kader-kader PDI yang mencalonkan di pilkada serentak besok ini. Wah, malah menghancurkan ya. Ditenggelamkan sama Nanti pemilihan. Indonesia. Coba aja nanti. Ya agak lucu sih. Statementnya Pak Jokowi, foto aja, cuma foto aja. Pak Jokowi tahu kinerja beliau cukup baik. Oke. Jadinya segitu ya mentalnya Bandeng itu. Nggak sekuat ya Bandeng. Waduh, nggak kuat ya lihat foto Jokowi ada di situ. Nggak kuat kayaknya. Rasanya sakit ya. Sakit kayaknya. Sakitnya tuh di sini ya. Ya, karena sakit hati itulah foto Jokowi dibuang ya, sehingga membuat warga pendukung Jokowi 96 juta marah dan akan mengancam setelah PDIP bersih-bersih foto Jokowi. Kini pendukung Jokowi 96 juta akan bersih-bersih PDIP.
Warga PDIP menyayangkan sikap warga akan menjungkalkan calon-calon bupati ataupun wali kota ataupun gubernur dari PDIP dikarenakan PDIP pernah berjasa di Indonesia. Selamat sore guys, izin setit. Tampaknya begitu viral tentang tidak adanya foto presiden di Sumatera Utara saat calon gubernur Edi Rahmayadi mendaftar di kantor DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara, ya kan? Ditambah lagi ada gerakan, ya kan, gerakan song jangan pilih PDI Perjuangan, ya kan? Tumbangkan PDI Perjuangan, ya kan? Jangan pilih calon-calon kepala daerah dari PDI Perjuangan. Izin guys, bukan berarti saya sok hebat atau ini tidak ya. Saya rasa kalau kita berkata tumbangkan PDIP dari pilkada kemarin, dari pilpres kemarin sudah ditumbangkan kok, ya kan? Tapi nyatanya apa? Di pileg PDIP masih timbul apa itu sebagai pemenang, gitu kan? Itu yang pertama, ya kan? Jadi kalau tentang hal-hal cuman tumbangkan PDIP, jangan pilih calon kada dari PDIP, ya saya rasa itu yang dialami PDIP sudah lebih daripada itu kok. Itu yang pertama. Dan harus kita hormati juga ya, dan harus kita akuin juga ya, adanya pemilihan secara langsung seperti ini tidak lebih dan tidak kurang perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri loh, ya kan? Sehingga kita sebagai masyarakat punya hak memilih langsung, ya kan, siapa pemimpin-pemimpin kita. Coba kita bayangkan waktu dulu dipilih oleh apa itu DPR, begitu kan. Nah, oleh sebab itu artinya kita juga harus berterima kasih yang begitu Ibu Megawati hebatnya, ya kan, sebagai negarawan, ya kan, selalu apa itu konsisten menegakkan kebenaran, kejujuran, ya kan, etika, moral, ya kan, tidak apa itu menghalalkan segala cara dengan cara-cara yang tidak halal. Beliau masih punya kesempatan 2014 untuk mencalonkan diri, tapi beliau tidak mencalonkan. Begitupun juga dengan apa itu anak-anak beliau tidak ada. Nah, tentu artiannya di sini ini kita sebagai masyarakat juga berterima kasih atas perjuangan Ibu Megawati. Bagaimana beliau dulu apa itu berjuang adanya KPK, ya kan, adanya MK, gitu kan. Nah, jadi kita jangan melihat hal-hal itu yang ini, lihat juga ada kebaikan seseorang di situ untuk negara dan bangsa ini, gitu. Nah, kembali kepada foto yang diturunkan tadi, saya rasa ngapain juga sih sibuk banget di TikTok, di berseliweran piti-piti, ya kan. Bahkan menyalahkan Pak Hasto. Pak Hasto nggak salah. Pak Hasto itu nggak salah, nggak ada perintah partai. Nggak ada perintah dari pusat itu untuk menurunkan foto Jokowi. Nggak ada. Tapi kalau memang fotonya jatuh, lalu pecah, emang bisa ditempel pakai ibon. Alangkah lucunya kan, yang wakilnya pakai apa itu bingkai, yang foto presidennya ditempel pakai ibon. Emang nggak lebih heboh lagi itu? Ya kan, nah itu. Di sisi lain, saya rasa hal manusiawi lah ya. Kalau seperti saya sebagai kader PDI Perjuangan, gitu ya, yang dimana saya tahu persis PDI Perjuangan itu telah menjadikan dari apa itu Solo, beliau menjadi wali kota 2 periode, lalu apa itu gubernur Jakarta, DKI Jakarta, lalu presiden 2 periode, anak beliau di Solo, lalu menantu beliau di Sumatera Barat. Didukung penuh dan diperjuangkan penuh oleh PDIP, bahu membahu, gotong royong untuk itu. Nah, tiba-tiba sekarang ini, ya saya rasa saya pribadi pun ya, yang hanya istilahnya memperjuangkan Presiden Jokowi 2014, 2019, 2024, ya kan, dari pintu ke pintu, dari desa ke desa, dari dusun ke dusun. Kebetulan saya tinggal di dusun, ya kan, untuk meyakinkan pemilih, meyakinkan masyarakat kecil untuk memilih Bapak Presiden Jokowi, ya kan. Nah, tiba-tiba Bapak Presiden Jokowi di Pilpres 2024 yang kita lihat, yang kita alami sebagai kader, kok tiba-tiba dia mendukung orang yang dulu memusuhi kita, yang dulu tidak apa itu suka apa itu menjelek-jelekkan kita kok malah dukung itu, gitu loh.
Nah, jadi saya rasa menyangkut foto itu, sekalipun andai kan ini di kantor saya misalnya, saya punya kantor misalnya, ada foto dia, saya kader, pasti saya turunkan juga lah. Kira-kira kan begitu. Bukan tidak senang, tapi rasa kecewa itu yang kadang-kadang membuat kita itu bagaimana. Jadi jangan terlalu juga menjustis orang tidak worth it, tidak ini. Kita tenggelamkan PDI, kita tumbangkan calon-calon kepala daerah, kita tidak usah pilih gerakan song PDI Perjuangan. Saya rasa sudah lebih daripada itu. Ingat, partai ini perjuangannya sudah sangatlah panjang untuk bangsa ini. Jangan kita hanya melihat apa itu sisi jeleknya saja, tapi lihat juga sisi bagusnya. Setiap manusia itu pasti ada sisi bagusnya, ya kan? Nah, oleh sebab itu saya mengatakan nggak ada perintah-perintah partai atau perintah DPP untuk menurunkan foto-foto Jokowi, nggak ada, ya kan? Tapi kadang-kadang saya saja pribadi, misalnya saya ada kantor misalnya, tapi nggak mungkin nggak saya ada kantor. Loh, saya ini kerja aja serabutan kok nggak jelas, ya kan? Nah, pasti saya turunkan juga dong, karena saya merasa kecewa. Dulu itu 2014 sampai 2019, 2024 saya perjuangin dia. Kok tiba-tiba dia apa itu begitu terhadap apa itu partai yang membesarkan dia. Kira-kira Anda berpikir sampai di situ nggak ya? Nah, jadi saya rasa sudahlah kalau kita berkata tentang menumbangkan PDIP, menumbangkan calon-calonnya segala macam. Bung, Indonesia ini sangatlah luas. Indonesia ini 280 juta lebih gitu kan ya. Dan kemarin juga bukankah sangat apa itu masif ya untuk menumbangkan PDIP itu. Nah, tetapi saya rasa rakyat tidak bisa lagi kita apa itu arah-arahkan, rakyat tidak lagi bisa kita bodoh-bodohkan. Sesungguhnya rakyat juga sudah mengerti siapa sih sebenarnya yang benar-benar istilahnya itu apa itu sama rakyat kecil itu memikirkan nasib rakyat, yang konsisten, punya pendirian, ya, punya komitmen. Dan satu lagi, saya berterima kasih sebagai PDIP. Saya berterima kasih kepada Bapak Ganjar Pranowo yang menyatakan beliau oposisi, dan saya tidak salah ya. Tidak salah, bagian dari 16% itu tidak salah, dan memang saatnya kita harus oposisi gitu ya, biar kita bisa istilahnya itu menyuarakan apa yang menjadi kepentingan dan yang benar-benar membuat kemaslahatan untuk masyarakat. Hormat dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf, itu sekedar apa itu curhatan isi hati, ya kan. Salam dari anak desa ya. Saya di Lampung, yang perbatasan Sumatera Selatan dan Lampung, yang ada di desa yang sangat terpencil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, merdeka, merdeka. Itulah komentar daripada seorang warga yang anggota PDIP di Lampung. Dia mengatakan bahwa wajar saja di kala PDIP ditinggalkan oleh Pak Jokowi sebagai kader PDIP, 2 kali dicapreskan, 2 kali di pilkada, dia menang didukung PDIP namun meninggalkan PDIP, maka sangat wajar apabila fotonya tidak dipasang atau dibuang ya. Dia mengakui bahwa itu hal yang wajar saja, sehingga ya tidak masalah, dikarenakan Megawati juga orang yang berjasa di Indonesia ini. Ya itulah orang-orang PD yang masih belum terima atas kemarahan warga dan dengan akan menumbangkan PDIP di Pilkada 2024 yang serentak ini. Dia mengatakan bahwa sebetulnya PDIP sudah ditumbangkan, namun demikian pada kenyataannya menang masih 16%. Ya, sebetulnya gaung untuk menumbangkan atau menjungkalkan PDIP kemarin waktu Pileg dan Pilpres belum ada gaungan untuk menjatuhkan atau menumbangkan PDIP. Baru kali ini setelah foto Presiden Jokowi dihilangkan, dibuang, maka gerakan untuk menumbangkan PDIP semakin masif.